Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ayat terakhir dari surah Luqman atau ayat ke-34, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya hanya Allah lah yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, di dalam perut ibu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok, apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha waspada. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Aswif Halimi, channel yang berinovasi dalam hiburan dan nasihat. Kali ini kita akan kembali membahas tentang malaikat maut atau bagaimana malaikat maut mencabut nyawa. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dikatakan, ketika seorang hamba mengalami sakit dan malaikat maut telah menerima catatan kematiannya, maka malaikat maut berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kapan saya harus mengambil rohnya dan bagaimana saya harus mengambil rohnya?" Maka Allah menjawab, "Wahai malaikat maut, itu adalah ilmu ghaibku dan tidak ada seorang pun makhluk yang tahu tentang hal itu. Tapi aku akan memberitahumu bila waktunya sudah dekat dan tanda-tanda kematiannya, supaya kamu bisa tepat waktu untuk mengambil rohnya." Pertama-tama, dua malaikat yang mewakili nafasnya dan amalnya akan datang kepadamu. Malaikat yang mewakili nafasnya akan berkata kepadamu, "Telah tamat nafas si fulan." Dan malaikat yang mewakili rizki dan amalnya akan berkata kepadamu, "Telah tamat rizki dan amal si fulan." Dan apabila ia seorang hamba yang berbahagia, maka catatan nama yang diterima malaikat maut akan terdapat garis putih dari nur yang mengelilingi namanya. Dan apabila ia hamba yang akan celaka, maka catatan namanya akan dikelilingi oleh garis berwarna hitam. Walaupun demikian, malaikat maut tetap belum mengetahui kapan harus mengambil roh hamba yang akan mati. Hingga sebuah daun dari pohon yang berada di bawah arash jatuh kepadanya dengan tulisan nama daripada hamba yang akan mati. Maka saat itulah malaikat maut akan mengambil rohnya. Dikisahkan dari Ka'ab al-Akhbar, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan pohon di bawah arash yang memiliki daun sebanyak jumlah seluruh makhluk hidup. Dan setiap daun terdapat catatan nama daripada makhluk hidup itu sendiri. Dan apabila telah sampai ajal seseorang dan masih terdapat umurnya selama 40 hari, maka daun yang terdapat catatan namanya akan jatuh ke pangkuan Israel alaihissalam. Dengan demikian malaikat Israel tahu bahwa ia ditugaskan untuk mencabut nyawa hamba tersebut. Setelah daun catatan namanya jatuh, maka ia telah dianggap mati oleh penduduk langit, sementara ia masih hidup di dunia selama 40 hari. Demikianlah keterangan daripada Ka'ab al-Akhbar. Dan dikatakan pula bahwa malaikat Mikail alaihissalam mengantarkan catatan kepada malaikat Israel dari sisi Allah yang tertulis nama daripada orang yang akan dicabut nyawanya.
dan tempat di mana ia akan dicabut nyawanya dan sebab daripada kematiannya. Apakah sebab sakit, kecelakaan, tenggelam, atau dibunuh. Dan untuk mengetahui tempat kematian, dikisahkan bahwa Allah menciptakan malaikat yang mewakili setiap kelahiran. Malaikat ini diberi nama malaikat Arham. Arham adalah jamak dari lafaz rahim atau rahim dalam bahasa Indonesia. Apabila telah diciptakan seseorang yang akan dilahirkan, maka salah satu tugas malaikat Arham ini atau malaikat rahim ini adalah memasukkan setitik tanah tempat yang akan dicabut nyawanya ke dalam rahim ibunya. Setelah ia lahir dan besar, ia akan mengelilingi kemanapun bumi yang ia kelilingi, kemudian kembali ke tanah yang telah ditempelkan oleh malaikat Arham ke dalam rahim ibunya, dan dia akan mati di tanah tersebut. Dan Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul law kuntum fi buyutikum labarozal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, maka akan keluar orang-orang yang telah ditakdirkan mati dibunuh ke tempat mereka akan dibunuh. Artinya Allah sudah menetapkan di mana atau di bumi mana dia akan mati, maka disitulah ia akan kembali. Karena itu ada sebuah hikayat dikisahkan pada zaman Nabi Sulaiman. Suatu ketika atau pada suatu hari, malaikat maut berkunjung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hari itu terdapat seorang pemuda di hadapan Nabi Sulaiman, dan malaikat maut memandang pemuda tersebut. Sang pemuda merasa takut, merinding dilihat oleh tamu Nabi Sulaiman yang ia tidak mengenalnya. Lalu malaikat maut pamit menghilang. Setelah itu sang pemuda berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, saya berharap Tuhan mau meminjamkan angin yang akan membawa saya sampai ke tanah Cina atau ke negeri Cina." Maka Nabi Sulaiman perintahkan anginnya untuk membawa pemuda tersebut sampai ke negeri Cina. Beberapa saat kemudian malaikat maut kembali bertemu Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, apa sebab ia memandangi pemuda tersebut? Malaikat maut berkata, "Saya diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa pemuda tersebut pada hari itu di Cina. Tapi saya merasa heran mengapa pemuda tersebut berada di sisimu." Lalu Nabi Sulaiman menceritakan bahwa pemuda tersebut meminta agar Nabi Sulaiman meminjamkan anginnya untuk membawa pemuda tersebut ke negeri Cina. Salah satu daripada mukjizat Nabi Sulaiman, Allah memberinya angin yang dapat membawanya dan pasukannya kemanapun Nabi Sulaiman pergi dengan waktu yang sangat singkat. Jadi lebih cepat daripada pesawat. Nah, angin itulah yang dipinjam oleh pemuda tersebut. Lalu malaikat maut berkata, "Maka pada hari itu juga saya mengambil ruhnya di Cina. Wallahu a'lam bishawab." Demikianlah bagaimana malaikat maut mengambil nyawa seorang hamba yang sudah datang ajalnya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah yang menarik berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.